Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Fitriana Saleha, mahasiswi dari STIA Satya Negara Palembang. Video kali ini merupakan tugas dari dosen yang bernama Ibu Citra Lasa yang mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dan negara. Kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari warga negara dan negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara tersebut. Dan negara adalah organisasi yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang dilaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Hak adalah suatu hal mutlak yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia yang diberikan sejak dia lahir. Dan kewajiban itu suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lanjut tentang analisis materi melalui kajian kronologis dan kajian bidang kehidupan. Kajian kronologis dibagi menjadi 3, yaitu pengertian hak dan kewajiban, latar belakang timbulnya hak dan kewajiban, pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita jelaskan satu persatu. Pengertian hak adalah suatu hal mutlak yang dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap kewajiban. 2. Latar belakang timbulnya hak dan kewajiban. Latar belakangnya adalah akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dan yang ketiga, pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, yaitu kondisi sosial budaya yang berbeda. Kita tahu bangsa Indonesia ini penuh banyak dengan bangsa dan beragam budaya, dari Sabang sampai Merauke. Itulah yang membuat banyaknya perbedaan dalam masyarakat dan pola pikir dalam masyarakat. Yang kedua, kurangnya penyampaian yang merata ke masyarakat. Karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, hingga masyarakat itu kurang mengerti dengan pentingnya hak dan kewajiban mereka masing-masing. Yang ketiga, kebijakan yang membuat pro dan kontra. Karena perbedaan pendapat ini yang membuat HAM di Indonesia terhambat kemajuannya. 4. Penindakan yang lemah. Sering sekali kita temui hukum yang gak sesuai sama apa yang dilakukan, padahal aparat seharusnya bersikap adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kajian bidang kehidupan, yaitu mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Aspek yang pertama yaitu ideologi. Dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Aspek yang kedua, yaitu aspek politik. Ketahanan dalam aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia
yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam. Aspek ketiga adalah aspek sosial. Sistem pemerintahan Indonesia hukum. Aspek ketiga adalah aspek sosial. Sistem pemerintahan berdasarkan hukum dan berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak berseberangan yang dapat menjurus kepada konflik fisik. Aspek keempat yaitu aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dan menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya. Aspek kelima yaitu aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan. Aspek keenam yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Ketahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi, dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam. Sekian video ini saya buat, dan itulah presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.